Hello everyone, welcome to Miss Nindy's class, to my class, and in this video we are going to learn about descriptive text. Selamat datang di kelas Miss Nindy, dan di video kali ini kita akan belajar tentang teks deskriptif. So, before we dive into the material, I'm going to ask you a simple question. Sebelum kita masuk ke materi kita hari ini, Miss Nindy punya satu pertanyaan untuk kalian. Have you ever told anyone about your family members? Pernahkah kalian menceritakan ke orang lain tentang anggota keluarga kalian? Contohnya nih, kalian menceritakan tentang ibu kalian. Sometimes you say, ibuku sangat cantik, or in English you say, my mother is very pretty. Atau kalian menceritakan tentang adik kalian, adik perempuanku lucu, or in English you can say, my younger sister is cute. If yes, then that is called describing people, and today we are going to learn how to write it. Jika pernah, maka sebenarnya kalian sudah mendeskripsikan seseorang, dan hari ini kita akan belajar bagaimana cara menuliskannya. Nah, sebelum kita belajar cara menuliskannya, kita harus tahu apa itu descriptive text. So, the definition of descriptive text is a text that describes a person, place, or thing in detail. Jadi, teks deskripsi adalah sebuah teks yang mendeskripsikan atau menggambarkan seseorang, suatu tempat, atau sesuatu benda secara detail. Nah, dari satu kalimat ini saja kita sudah bisa tahu nih kalau ada beberapa jenis descriptive text. Ada yang describing a person, describing a place, or describing a thing. Semuanya dideskripsikan secara detail or in detail. Nah, di video kali ini kita akan fokus ke describing a person aja. And when we describe a person, we explain what they look like or their physical appearance and what they are like or their personality. Jadi, saat kita mau mendeskripsikan seseorang, kita menjelaskan bagaimana penampilan fisiknya dan seperti apa sih orang tersebut, or we talk about their personality atau sifat mereka. Nah, the purpose is to describe a person clearly and help the reader imagine the person being described. Jadi tujuannya adalah untuk mendeskripsikan seseorang secara jelas dan membantu pembaca untuk membayangkan seseorang yang sedang dideskripsikan. Nah, kalau sudah tahu definisi, sudah tahu the purpose, sudah tahu jenisnya juga, kita akan langsung masuk ke example of descriptive text. Nah, di sini ada descriptive text tentang my older brother. Kalau kalian sudah melewati materi family, pasti kalian sudah familiar juga dengan older brother. Older brother itu adalah kakak laki-laki. So, I'm going to read it for you guys. My older brother. My older brother is Rafa. He is 16 years old. He is a student at SMA N1 Karanganyar. Kakak laki-lakiku adalah Rafa. Ia berumur 16 tahun. Ia adalah seorang siswa di SMA N1 Karanganyar. Rafa is tall. He is about 165 centimeters. His hair is short and black and he has big eyes and a pointed nose. Rafa tinggi. Kira-kira ia 165 cm. Rambutnya pendek dan hitam. Ia mempunyai mata yang besar dan juga hidung yang mancung. He likes to wear blue clothes when he goes out. Ia suka memakai pakaian berwarna biru setiap ia keluar. Rafa is very funny. He always makes me laugh with his jokes. He is also cheerful. Rafa sangat lucu, sangat humoris. Ia selalu membuatku tertawa dengan lelucon-leluconnya. Ia juga ceria. He likes playing basketball and listening to music. We always play games together on weekends. Ia suka
bermain basket dan juga mendengarkan musik, kita selalu bermain games bersama di akhir pekan. I am lucky to have Rafa as my older brother. Aku beruntung mempunyai Rafa sebagai kakak laki-lakiku. Nah, sekarang kalau kalian sudah familiar dengan descriptive text ya yang menggambarkan si Rafa ini, sekarang kita akan masuk to the next session where we're going to talk about the structure of descriptive text. So the structure of descriptive text consists of identification. The first one is identification atau pengenalan. The function is to introduce a person who will be described. Nah, jadi di part identification, di bagian identification ini kita kenalan dulu. Siapa sih orang yang akan dideskripsikan? Oh, namanya Rafa, umurnya 16 years old, dan dia adalah seorang student. Ya, jadi kenalan dulu sebelum kita masuk ke description. Description atau penggambaran detail fungsinya adalah to describe someone more clearly, their physical appearance, personality, or fun fact about them that differentiate them from others. Ya, di sini tadi ada Rafa is tall, his hair is short, he likes to wear blue clothes. Itu adalah physical appearance. Nah, terus Rafa is funny, he is also cheerful, he always makes me laugh. Itu adalah personality. Nah, terus fun fact about them that differentiate them from others bisa dari he likes playing basketball and listening to music, atau juga dia suka bermain games di akhir pekan gitu. Lalu setelah kita paham strukturnya, kita akan belajar juga language features of descriptive text. Jadi language features itu adalah kaidah kebahasaan atau kalimat-kalimat, kata-kata yang sering muncul di descriptive text, menjadi ciri-ciri dari descriptive text. Yang pertama ada simple present tense. He is 16 years old. He has big eyes and pointed nose. He likes playing basketball. Nah, dari contoh tadi ditemui ada simple present tense. He is, he has, he likes, dan simple present tense ini digunakan untuk menceritakan sesuatu keadaan umum. Tuh. Lalu yang kedua, the second one is linking verbs atau kata kerja penghubung. Jadi pasti kalian sudah familiar juga sama is dan has. But when to use is and when to use has. Kapan memakai is dan kapan memakai has? Is digunakan untuk sifat atau karakteristik. Contohnya tall, funny, cheerful. Jadi kalau mau bilang dia tinggi, jangan lupa kalau di bahasa Inggris ada he is tall. Terus kalau has itu dipakai untuk menunjukkan kepemilikan. Has hair, has eyes, has a nose. Kalau di bahasa Indonesia kita pakai ia mempunyai rambut pendek. Di bahasa Inggris, in English, we can say he has short hair. Jangan lupa has-nya sebelum menceritakan milik orang yang dideskripsikan. And the third one is adjectives. Adjectives itu ada dua ya, yang when we describe a person, ada physical adjectives dan juga personality adjective. Physical adalah tall, short, pointed nose. Adjektif yang menggambarkan penampilan fisik. Kalau personality adjective ada funny, cheerful, smart, good, menjelaskan sifat dari orangnya yang dideskripsikan. And also, the last one is personal pronouns atau kata ganti orang. Nah, Miss Nindi ambil contoh teks Rafa tadi ya. Karena dia laki-laki, maka menggunakan he. Jadi, he dipakai konsisten untuk merujuk ke Rafa. Nah, kalau yang dideskripsikan perempuan, berarti pakainya she. Terus kalau untuk menunjukkan miliknya,
pakai pronoun his hair. Kalau cewek berarti her hair. Nah, kalau we kita pakai untuk menceritakan kebiasaan kita dengan orang yang kita deskripsikan. Misalkan si penulis dan juga orang yang dideskripsikan punya hubungan dekat, maka biasanya ada we untuk menceritakan kebiasaan-kebiasaan yang penulis dan juga orang yang dideskripsikan biasanya lakukan. And then we are going to learn about the common mistakes atau kesalahan-kesalahan yang masih sering dijumpai di teks deskriptif atau descriptive text. Yang pertama, penggunaan is versus has. Ada yang menuliskan she is have long hair, padahal harusnya she has long hair. Ada juga yang menuliskan he has tall, harusnya he is tall. Jadi diingat-ingat, is untuk sifat, has untuk kepemilikan. Terus linking verb, masih banyak yang sering salah menuliskan he very kind atau he kind aja. Harusnya ada is atau are sebelum adjective. Jadi yang betul adalah he is very kind. Terus yang ketiga ada pronoun ganda. Jadi masih banyak yang sering menuliskan Rafa he is tall. Harusnya pilih salah satu aja. Jadi jangan diulang. Jadi pilih antara Rafa is tall or he is tall. Terus jangan lupa cocokkan juga subjek dan verb. Jangan keliru she have, harusnya she has. Jangan keliru they is, padahal harusnya they are ya. Jadi diingat-ingat lagi, I itu pakai am dan have, he, she, it pakai is or has, they, we, you pakainya are or have. Lalu kita akan belajar juga tentang common phrase atau kalimat-kalimat yang biasanya sering muncul di descriptive text ya. Biasanya kalau mau mendeskripsikan orang, yang pertama itu ada kalimat my family members. Family member misalkan mother is, name-nya siapa? My mother is Mrs. Putri misalkan. Terus karena Mrs. Putri perempuan, jadi pakainya she. She is, age-nya berapa? 46 years old. Terus ada juga height atau tinggi. Nah, kalian mendeskripsikan she is tall or short. Short misalkan. Terus she has, rambutnya bagaimana? She has long hair. She has big eyes. She has pretty smile or beautiful smile. Nah, kalau pakai she has, adjektifnya di depan. Kalau mau pakai his or her, adjektifnya di belakang. Jadi, her dulu, terus objek, baru adjective. Terus kalau mau menceritakan personality-nya, misalkan my mother is kind, berarti she is kind. Terus menceritakan hobinya, misalkan she likes to dance. Dia suka menari, she likes to dance. Kalau suka menyanyi, she likes to sing, gitu ya. Nah, sekarang time to practice. Nah, di sini ada kalimat rumpang, kan tadi sudah diberi contoh common phrase-nya. Nah, sekarang kalian silahkan latihan sendiri untuk mengisi kalimat-kalimat rumpang ini dengan mendeskripsikan closest family member. Jadi kalian paling dekat dengan siapa, silahkan dideskripsikan menggunakan kalimat rumpang ini ya, menggunakan petunjuk kalimat rumpang ini. So, that is all I have to explain. Thank you so much for your attention. Good luck on writing the descriptive text and see you!